Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang baik, minggu yang pertama pada bulan kedua ini kita diberkati Tuhan. Kita percaya sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bagi kita semua. Percayalah, bulan ini Tuhan tetap menyertai, membela, bahkan juga membackup seluruh kehidupan kita, meskipun masih di tengah-tengah pandemi yang belum berkesudahan. Bulan yang kedua ini, tema besar firman Tuhan adalah prinsip-prinsip penyerahan diri total. Prinsip-prinsip penyerahan diri total. Dan minggu yang pertama ini, prinsip yang pertama adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 3 berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Belajar dari Abraham, saudara sekalian, ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab yang belajar menyerahkan diri total kepada Tuhan. Dan menurut saya, saudara sekalian, tiada duanya seperti Abraham, karena begitu dia mendapatkan perintah daripada Tuhan, saudara sekalian, maka dia mengerjakan dengan baik. Artinya apa, saudara sekalian? Penyerahan diri total kepada Tuhan oleh Abraham itu ditunjukkan dengan satu kata, yaitu taat atau tunduk kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini kita percaya bahwa orang-orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, prinsip yang pertama adalah taat dan tunduk kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana hal ini dikerjakan? Abraham mengerjakan paling tidak 3 hal. Yang pertama, saudara sekalian, dia tidak menunda perintah Tuhan. Abraham tidak menunda perintah Tuhan. Itu sebabnya ayat 3 berkata, keesokan harinya bangunlah Abraham pagi-pagi, lalu kemudian dia membereskannya, lalu kemudian pergi. Saudara tahu, ini kunci ataupun ini adalah konsep dari tunduk dan taat. Tidak menunda perintah Tuhan. Seringkali ini menjadi persoalan kita bersama-sama. Kita sering menunda. Akhirnya kita tidak lakukan. Bila engkau dan saya adalah orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah taat dan tunduk. Dengan apa? Tidak menunda apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, Abraham berjuang dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan, saudara sekalian, di ayat yang ke-4 sampai 5 dan 6, saudara sekalian, nanti saudara baca di sana, maka setelah mereka berjalan selama kurang lebih 3 hari, pada hari yang ketiga barulah kemudian Abraham melihat tempat ataupun gunung yang dimaksud oleh Tuhan, di mana dia harus mempersembahkan Ishak. Artinya apa, saudara sekalian? Dia berjuang untuk melakukannya. Satu yang perlu kita tahu adalah tunduk dan taat kepada Tuhan tidak mungkin terjadi secara instan. Tidak mungkin terjadi otomatis. Tetapi ini hanya mungkin terjadi kalau kita berjuang. Berarti ada apa? Ada usaha, ada upaya, ada, saudara sekalian, semangat dalam diri kita untuk terus mengerjakannya. Dan saya percaya di dalamnya pasti Roh Kudus akan menolong dan memberkati kita bersama-sama. Karena itu, saudara sekalian, kalau mau tunduk dan taat kepada Tuhan sebagai bagian daripada penyerahan diri total kepada Tuhan, saudara dan saya harus berjuang, dan harus berjuang. Yang ketiga, saudara sekalian, dia rela kehilangan apa yang dia punya. Siapa itu, saudara sekalian? Ishak anaknya. Berapa lama, saudara sekalian, bahwa Ishak dinanti-nantikan oleh Abraham, saudara? 25 tahun. Di dalam Kejadian pasal 12, saudara sekalian, waktu Tuhan berjanji kepadanya, Abraham jadi bangsa yang besar, kemudian dia diberkati, dan dia akan memiliki keturunan, itu usianya, saudara sekalian, 75 tahun. Itu adalah di Kejadian pasal 12. Di Kejadian 21, saudara sekalian, disebutkan bahwa Abraham
menginjak umur 100 tahun, barulah Ishak diberikan kepadanya. Kurang lebih saudara sekalian, kurun waktu 25 tahun. Bayangkan, penantian 25 tahun, tapi hari ini Tuhan berkata, korbankanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Saudara tahu, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, ataupun menyerahkan total dirinya kepada Tuhan, maka dia tunduk dan taat. Dan apa yang dilakukan saudara sekalian? Dia rela kehilangan apapun, asal kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Memang Abraham pada akhirnya mendapat berkat yang luar biasa. Ishak tidak jadi dikorbankan karena Tuhan sudah tahu bahwa ujian imannya telah membuat Abraham lulus di hadapan Tuhan. Mari kita semua belajar tunduk dan taat kepada Tuhan sebagai bagian daripada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.